Halo semuanya. Perkenalkan, saya Iputu Gede Satria Pratama, bisa dipanggil Satria. Dan saya, Ido Putu Bisma Bangsawan, bisa dipanggil Bisma. Jadi, kami adalah siswa dari SMA Negeri 1 Tegalalang. Siswa adalah seorang individu yang masih mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, khususnya pada bidang pendidikan dasar dan menengah. Sebagai seorang siswa, kita harus mengembangkan minat dan bakat kita. Karena dengan hal itu, kita akan meraih banyak prestasi. Jadi, kali ini kami akan mewawancarai siswi dari SMA Negeri 1 Tegalalang Yang memiliki prestasi di bidang non-akademik yang akan diwawancarai oleh Bintang dan Beoka. Jadi, mari kita lanjut ke videonya. Halo semuanya. Oke, jadi kita di sini akan melakukan wawancara atau bincang-bincang bersama siswa SMA Negeri 1 Tegalalang yang berprestasi. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Iwan Bintang Priangga. Saya akrab dipanggil Bintang dan rekan saya. Saya Igdioka Pratama, bisa dipanggil Oka. Nah, jadi kita akan lanjut ke narasumber kita yaitu Saya Niko Marita Namarini, akrab dipanggil Mirita. Nah, jadi kita dengar-dengar tuh Rita itu suka olahraga yang cukup ekstrim ya kalau untuk orang awam itu ya. Karena FYI olahraganya ini tuh kayak pukul-pukulan, berantem, gedeblah-gedeblu gitu. Nah, jadi kita dengar-dengar itu Rita suka olahraga silat. Benar? Iya, benar sekali. Nah, jadi saya ingin bertanya, dalam olahraga silat ini apa sih prestasi yang paling berkesan bagi Rita itu? Dari sekian banyaknya event pertandingan yang saya ikuti, prestasi yang paling sangat berkesan yaitu Porprov 2025 ini, karena ini salah satu pertandingan atau event yang bergengsi. Tuh. Porprov ya. Iya, Porprov, apa Porprov? Porprov? Porprov ya, Apa? pekan olahraga provinsi. Oh. Iya. Anjay, provinsi. Nah, jadi kan pas mengikuti Porprov itu kan pastinya itu ada apa namanya itu yang orang-orang ada itu. support system. Betul. Kalau boleh tahu ya, siapa orang yang paling berkesan dalam perjuanganmu meraih emas di Porprov ini ya? Nah, orang yang paling berperan nih dalam saya meraih emas di Porprov 2025 ini, selain dari dukungan keluarga itu ya, itu utama banget, dari orang tua, itu juga dari teman-teman semuanya, itu dari pasangan ganda putri saya, bukan pasangan pacar atau gimana ya, Betul. pasangan ganda putri saya yang ajak saya berjuang di Porprov ini, itu paling sangat berperan sekali. Ngomong-ngomong soal perjuangan ya, gimana perjuangan kamu sampai bisa meraih medali emas di Porprov ini? Ya, dibilang perjuangannya itu ada sedih, senang, semuanya lah. Karena ini tuh saya tuh baru terjun di ganda putri ini, sedangkan kakak saya ini tuh udah atlet SEA Games ya, dibilang atlet SEA Games, udah atlet gini lah, udah lebih daripada saya gitu. Ya. Tiba-tiba saya dipercaya untuk ayo gini menggantikan pasangan kakaknya untuk ikut di ganda putri gitu. Awalnya saya nolak, saya nggak berani karena itu pasti ini ditarget gitu. Saya nggak bisa lah karena saya baru tumben di ganda putri ini. Tapi kakaknya ngeyakinin, yuk bisa yuk gitu. Nanti kan kita belajar sama-sama, kita kalau sama-sama, pokoknya kita bareng-bareng lah berjuang gitu. Akhirnya saya mau, terus ya emang latihannya juga nggak gimana lah ya itu, pokoknya keras lah, dibilang keras ya, keras sampai nangis, cedera, mulai dari cedera kena golok, kena toyak, kena celurit, itu semuanya ngambil guntingan tuh sampai sakit dah semua badannya ya, dibilang karena ngambil lumayan gerakan ekstrim semuanya. Tapi dengan semua itu kak saya bisa meraih medali emas, kita bisa mencapai target dari KONI, itu udah sangat-sangat bangga sekali. Saya juga bangga sekali bisa dipercaya sama kakaknya untuk jadi pasangannya. Di ganda putri itu, kalau kalian mau tahu ganda putri itu nanti ditayangin ya videonya ya. Siap. Oh!
yang di atas itu namanya ganda putri, itu lumayan geraknya agak ekstrim gitu, dengan jangka waktu yang lumayan sedikit lah waktunya saya bisa berlatih itu. Nah, jadi ngomong-ngomong soal perjuangan itu, pasti dalam mengikuti sebuah lomba, Pasti ada persiapannya. betul. Kalau boleh tahu ya, untuk persiapan Rita itu mulai dari kapan dan di mana latihannya itu? Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini persiapan saya itu sangat minim sekali. Sebenarnya orang-orang tuh udah mulai persiapan tuh dari prov sebelumnya, udah dari 2 tahun sebelumnya. Kita baru mulai ini itu sekitar bulan November apa Desember tuh kalau nggak salah. Itu kan lumayan sedikit sekali, nggak ada setahun kita merakit ganda itu. Pokoknya dari nol lah, karena saya emang nggak pernah dimain di nomor ini. Jadinya kayak, aduh bisa nggak ya gitu. Jadi untungnya kita bisa melewati semuanya itu dengan waktu yang sedikit tuh, kita jarang sekali libur, tiap hari itu pasti ketemu aja. Dan untuk latihannya itu kadang-kadang di Ranting Bayat, keseringan di sana karena mungkin dipantau sama bapak, tapi juga seringnya kita ngambil yang tengah-tengah. Karena kakak saya ini tuh sudah menikah, dan menikahnya itu lumayan jauh, itu ke Guang. Tahu Guang kan? Ya, Di Guang kita nyari tempat latihan yang di tengah-tengah, biar kakaknya juga nggak terlalu jauh ke Bayat, saya juga nggak terlalu jauh ke Guang. Kita nyari tengah-tengah, kesepakatannya di KONI, karena di KONI itu kita difasilitasi gym dan tempat latihan seperti kayak tempat matras dan lain-lain itu kita sudah difasilitasi di sana. Jadi kita latihan berdua di sana tanpa dipantau. Mungkin kalau seminggu tuh 2 kali atau 3 kali itu kita di Ranting Bayat, biar bisa dipantau sama bapak. Tapi juga ada beberapa jadwal atau waktu tuh kita latihannya ada di Ding Futsal di Belabatu atau di alun-alun atau dimanapun ditentukan sama manajer latih gitu. Jadi kita nggak nentu latihannya mau di mana gitu. Pindah-pindah ya. Iya. Jadi itu adalah perjuangan dari Rita hingga mencapai hasil yang sangat memuaskan, yaitu meraih medali emas di Porprov 2025. Peran lu. Jadi pertanyaan terakhir yang mungkin sedikit menarik menurut saya. Rita ini kan cewek ya. Iya. Kenapa memilih olahraga silat? Kenapa nggak lari atau nari gitu yang identik dengan cewek itu? Nah, itu sering sekali jadi pertanyaan buat saya ya. Kenapa saya harus disilat sih? Itu dari faktor keluarga juga. Mungkin udah keturunan jadinya. Karena bapak saya emang udah menekuni silat ini tuh dari dulu. Emang udah dari bapak. Terus lanjut ke kakak-kakak saya. Kakak saya juga dari kecil. Mereka berdua agak dipaksa. Sampai dikejar pakai motor dan lain-lain. Tapi syukurnya saya nggak sampai seperti itu. Karena saya awalnya emang saya nggak tertarik banget. Kayak, buat apa saya ikut ini? Nanti saya sakit. Nanti saya cedera dan lain-lain. Tapi saya kayak, tapi kakak saya lo bisa bawa medali pulang, bisa bawa piala pulang, saya juga harus bisa lah seperti kakaknya gitu. Selain di akademi, saya juga tuh sering dari umur berapa tuh saya ikut latihan, dari umur 4 tahun ya kalau nggak salah. Dari umur 4 tahun tuh saya ikut, awalnya cuman kayak ya biasalah latihan-latihan bercanda-bercanda. Terus pada akhirnya waktu TK tuh udah diajarin serius sama bapak. Dan saya pertama kali main tuh umur 6 tahun pada saat kelas 1 SD kalau nggak salah. Itu langsung saya langsung karena lolos ke O2SN tingkat provinsi. Sedikit lagi sebenarnya saya sudah bisa ke nasional, cuman karena beda beberapa selisih poin, jadinya juara 2 di provinsi. Tapi itu bukan tentang piala atau medalinya, tapi tentang itu kayak ini loh, saya baru pertama kali main. Orang kelas 1 tuh biasanya kan cuman bermain aja. Saya sudah bisa sampai ke di sana, terus saya bangga sekali. Terus dari tahun ke tahun sampai saya di umur 16 bisa di Porprov, pertama kali main Porprov, pertama kali main ajang bergengsi, saya udah bisa mendapatkan medali emas, bisa mencapai target, itu sangat bangga sekali. Tapi mungkin kita tidak boleh berlarut-larut dengan kesenangan itu karena masih ada event-event lain yang menanti di depan gitu. Pertanyaan juga kita. Jadi teman-teman semuanya, kita itu bisa berprestasi di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Sebagai penutup, mungkin ada sepatah atau 2 patah kata dari Rita untuk teman-teman semuanya. Baik, untuk teman-teman semuanya, apapun itu hobi kalian, bakat kalian, minat kalian tuh tekuni saja di bidang tersebut. Mungkin nanti jika kalian kayak
terbawa arus ya Nyet ya. Ya. Menekuni itu mungkin itu akan menjadi ladang prestasi kalian. Jadi tetap semangat mengejar prestasi. Jangan menyerah. Betul. Iya. Terima kasih untuk hari ini. Iya. Sampai jumpa di bincang-bincang kita selanjutnya. Dadah. Dadah. Jadi, hasil wawancara kami dengan Rita, kami mendapatkan pembelajaran bahwa prestasi didapatkan dari perjuangan yang sangat keras. Maka akhir kata kami ingin mengucapkan tetaplah menjadi siswa yang berprestasi dan raihlah masa depan yang sangat cerah.